saya Agus Salim dari PPKN 3A. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi dengan konsep dasar hukum pidana, konsep dasar kriminologi, hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Yang pertama adalah konsep dasar hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berkait dengan diterapkan hukuman bagi siapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Yang kedua adalah fungsi hukum pidana. Jadi ada beberapa fungsi dari hukum pidana tersebut, seperti satu, secara umum. Secara umum, fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum lain pada umumnya, karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan dan menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Dua, secara khusus. Fungsi hukum secara khususnya yaitu melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah diterapkan undang-undang dan sifatnya lebih tajam pada hukum-hukum lainnya, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak-pihak yang telah dirugikan. Oke, yang C adalah sifat hukum pidana. Menurut Wirjono Pradjokoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan kepada kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakikatnya tidak tergantung pada kehendak seseorang individu yang langsung dirugikan, melainkan didasarkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Yang kedua adalah jenis hukum pidana. Ada beberapa jenis hukum pidana tersebut, seperti satu, hukum pidana material dan formil. Hukum pidana material isinya meliputi norma-norma dari perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah menggambarkan hak negara beserta aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan perkara pidana, menjatuhkan pidana, dan melakukan pidana. Yang kedua adalah hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum berlaku untuk setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus berlaku untuk orang-orang tertentu beserta yang dipersamakan. Tiga adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis ini adalah hukum yang sudah disetujui oleh negara dan berlaku pada setiap orang. Sedangkan hukum yang tertulis ini adalah hukuman yang sudah disetujui negara dan berlaku pada semua orang ini. Artinya hukum yang ada pada saat ini atau yang sedang aktif. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku pada setiap daerah atau disebut hukum pidana adat. Hukum pidana adat masih diberikan di daerah-daerah tertentu. Hukum pidana tidak tertulis ini artinya hukum yang berlaku pada setiap daerah, tapi tidak menyeluruh atau tidak diberlakukan kepada semua daerah. Berbeda dengan hukum yang tertulis, berlaku pada semua daerah atau semua orang. Yang keempat adalah hukum pidana berdasarkan tempat. Hukum pidana yang berlaku untuk seluruh rakyat yang dibentuk oleh pembentuk
1 dan daerah tingkat 2, di mana artinya tingkat daerah 1 ini dibentuk oleh provinsi yang dan daerah tingkat 2 ini adalah artinya kabupaten. Yang kelima adalah hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional ini adalah karya murni dari bangsa yang sudah merdeka. Sedangkan hukum pidana internasional artinya karya dari bangsa lain yang berlaku kepada seluruh bangsa. Yang keenam adalah hukum pidana positif. Hukum pidana positif ini adalah hukum pidana yang masih berlaku sampai sekarang. Artinya hukum pidana positif ini adalah hukum yang diberlakukan saat ini di negara di negara Indonesia ini. Hukum pidana publik. Yang ketujuh adalah hukum pidana publik. Hukum yang diterapkan untuk kepentingan umum, di mana artinya hukum pidana publik ini adalah hukum yang dibuat untuk kepentingan umum. Yang kedelapan adalah hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif ini adalah hukum seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, di mana artinya hukum pidana objektif ini adalah untuk melakukan pembatasan tingkah laku yang diancam dengan hukuman atau pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif ini adalah hak penguasa untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana kepada pelanggar hukum pidana. Yang adalah lembaga penegak hukum pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga berarti badan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan, keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam kerangka nilai yang relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Berdasarkan arti lembaga dan penegak hukum tersebut, maka lembaga penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan, di mana lembaga penegak hukum ini seperti yang satu adalah advokat, di mana advokat ini berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan undang-undang. Yang B adalah polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian ini adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau penegak hukum, perlindungan atau pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang C adalah kejaksaan. Kejaksaan ini merupakan lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden. Kejaksaan adalah lembaga negara yang yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kedua adalah kehakiman. Mana kehakiman ini adalah kelompok lembaga negara yang bersifat yudikatif atau penegak hukum suatu negara yang bertugas mengadili perkara, mencari keadilan dan menjaga keutuhan negara. Yang kedua adalah
Konsep dasar kriminologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan, dan logos yang artinya adalah ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Secara umum, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek. Yang B adalah tujuan kriminologi, di mana tujuan kriminologi adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Seperti satu, memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dan lembaga sosial yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum. Yang kedua adalah mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dan penegak hukum untuk menangkap kejahatan, dan yang terakhir adalah dapat memberikan memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Itu adalah manfaat kriminologi, di mana manfaat kriminologi ini ada dua. Satu yang dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk menangkap kejahatan. Dua, dapat memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan pelakunya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrumen dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Relasi positif yang beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya berpijak pada premis yang sama, seperti hubungan hukum pidana dengan kriminologi ini adalah negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat pelengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara. Yang B adalah hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari objek pengaturan oleh kekuasaan negara, bukan subjek atau hukum yang memiliki kedudukan sama dengan negara. Yang C adalah hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri. Oke, lanjut dari tugas 2 ya. Tugas 2 dari hukum pidana dan kriminologi dengan materi pokok dan submateri pokoknya adalah asas hukum pidana. Kedua, ajaran sebab akibat. Hukum pidana, pengertian pengertian asas hukum pidana. Menurut Billy Freud, asas hukum pidana adalah suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang dimana oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Kedua adalah menurut Piscolton, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesosialan kita pada
hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan gejala-gejala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Ketiga adalah menurut De Liangji, asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam suatu istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaan yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat. Yang keempat adalah menurut Pan Helmholtz, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Yang kelima, menurut C. W. Patton, asas hukum adalah suatu alam di dalam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Dari pengertian asas hukum menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar bersifat umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Yang kedua adalah asas-asas hukum pidana di Indonesia. Ada beberapa macam asas-asas hukum pidana di Indonesia ini ya, seperti satu, asas hukum umum. Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang-bidang hukum. Misalnya asas posteriori, derogat legi priori, atau peraturan baru akan menghapus peraturan lama. Asas lex speciali derogat legi generali, peraturan sifat lebih umum. Asas lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. B adalah asas hukum khusus. Yang kedua ini adalah asas hukum khusus ya. Dari beberapa asas hukum yang ada di Indonesia, setelah asas umum ada asas khusus. Asas khusus ini adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Seperti dalam hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, atau setiap janji itu mengikat, atau setiap undang-undang atau peraturan itu sifatnya mengikat. Yang ketiga adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Yang keempat adalah asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Akan tetapi asas ini berisi asas positif, yang dimana tempat berlakunya seseorang pidana itu berdiam diri. Yang kelima adalah asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan pidana di luar Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia juga diikat walaupun melakukan pidana di luar negeri. Yang keenam adalah asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP
KUHP terhadap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia. Sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Yang ketujuh adalah asas universal. Asas universal ini berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana dia berhenti, seperti tindak pidana terorisme yang di mana kasus ini telah melibatkan semua negara. Yang kedelapan adalah asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini diberlakukan ke dalam suatu asas, yaitu asas legalitas. Oke, yang ketiga adalah implementasi asas hukum pidana. Asas nasional seperti implementasinya asas hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, seperti asas nasional aktif atau asas personalitas, terdapat dalam pasal 5 KUHP, di mana yang berbunyi: 1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. 2 adalah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua, dan dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Ketiga adalah yang berbunyi adalah suatu perbuatan yang terdapat suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan. Yang kedua adalah implementasi asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini terdapat dalam pasal 4 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang berbunyi: 1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131. Kedua adalah suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan atau merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah pemalsuan surat tentang sertifikat utang atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah, tanda dependen atau tanda bunga yang mengikati surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai tanda pengganti surat tersebut, atau mengeluarkan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli tidak dipalsukan. Yang keempat adalah salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai 446 tentang pembajakan laut, dan pasal 447 tentang tentang penyerahan kendaraan air terhadap kekuasaan bajak laut pada pasal 479 uruji tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Pasal 479 huruf I, M, N dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan
sipil. Ketiga, implementasi asas legalitas. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, 1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi harus ada aturan yang yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan. Yang kedua adalah untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi. Yang ketiga adalah peraturan hukum pidana atau perundang-undangan tidak boleh berlaku surat atau asas yang melarang keberlakuan surat atau undang-undang. Surat adalah di mana surat ini arti surat adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum, fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan. Oke, implementasi yang keempat adalah implementasi asas teritorialitas. Dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Tersebut dan sedangkan pasal 3 KUHP yang berbunyi tentang ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia. Oke, next lanjut ke ajaran sebab akibat. Satu, pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat adalah yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua adalah tujuan mempelajari sebab akibat. Ada dua tujuan untuk yang kita dapatkan dalam dalam sebab akibat ini, seperti satu, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat. Dua, untuk menentukan tindak pidana atas suatu tindak pidana yang berupa tindak pidana. Next, yang ketiga adalah hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Kausalitas ini merupakan prinsip sebab akibat yang ilmunya atau pengetahuannya yang secara otomatis bisa diketahui tanpa memantahkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain. Di bawah kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya akibat suatu atau berbagai hal lain yang mendahulinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memperlakukan sanggahan. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian atau sebab dan kejadian kedua akibat atau dampak, yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari pertama atau sebab. Yang keempat adalah rumusan sebab akibat dalam KUHP. Rumusan yang ditemukan dalam revisi undang-undang atau RUU KUHP ini adalah tindak pidana yang menemukan sesuatu yang dilarang karena kelalaian. Rumusan tindak pidana seperti ini dijumpai dalam pasal 8 pasal 356, di
dosa. 378 tentang rusaknya bangunan pelayanan. 390 tentang tercemarnya lingkungan. 396 tentang menimbulkan bahaya kesehatan. 603 tentang menimbulkan mati atau luka. Dan yang pasal 604 dalam judul pasal tersebut yang ada di dalam bab dalam bab 25 secara khusus menyebutkan judul tindak pidana yang menimbulkan mati atau luka karena kelaparan. Yang kelima adalah implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Penerapannya ya, ajaran kausalitas atau sebab akibat dalam praktek adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya secara kausalitasnya diadakan keseimbangan, keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tentu dengan masyarakat pada umumnya, dan berpedoman pada ajaran teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang. Dalam mencari hubungan antara sebab dan akibat harus dipergunakan metode indukatif, yang berarti bahwa pengambilan kesimpulan dari suatu tindak pidana dalam mencari hubungan sebab akibat haruslah memperhatikan seluruh faktor-faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim. Lanjut dari tugas 3 mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Materi pokoknya perbuatan pidana, percobaan pidana, hukuman pidana dalam KUHP. Perbuatan pidana. Satu, pengertian perbuatan pidana. Pidana berasal dari kata stat atau dari bahasa Belanda ya, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari Recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar kerangka hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Dari definisi di atas, demikian pun menurut Bambang Purnomo menguraikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua adalah unsur-unsur subjektif perbuatan pidana. Menurut S.R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur perbuatan pidana yaitu yang pertama adalah adanya subjek, kedua ada adanya unsur kesalahan, ketiga
perbuatan bersifat melawan hukum. Yang keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan yang terhadap dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur perbuatan pidana di atas, SR Sianturi merumuskan 5 unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif yang meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Yang dimaksud unsur subjektif ini adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan. 2. Maksud atau forderanin pada suatu perbuatan atau fogging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, macam-macam maksud atau augment seperti yang pemalsuan dan lain-lain. Yang keempat adalah merencanakan terlebih dahulu atau forbidden rate seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana, terdapat dalam pasal 340 KUHP. Yang kelima adalah perasaan takut atau fresh sebagai terdapat di dalam perumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP ya. Unsur subjektif ini ya. Unsur subjektif di mana ada 2 unsur subjektif tadi ya. Yang pertama adalah subjek atau seseorang yang melakukan aktivitas itu. Itu ya. Satu orang yang dimaksud dengan orang ini adalah pelaku atau seorang tindak pidana. Menurut Profesor Dr. Nirjono Projodikoro Sarjana Hukum ya, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, mengatakan bahwa dalam pandangan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum atau korupsi ya, korporasi. Badan hukum atau korporasi. Bisa juga dikatakan sebagai badan penegak hukum yang ada di Indonesia juga merupakan subjek dari perbuatan pidana karena badan-badan penegak hukum ini terlibat dalam subjek. Kalau seseorang yang melakukan aktivitas itu, bahwa penegak hukum ini bertugas untuk menyesuaikan masalah berdasarkan hukum atau menunjukkan hukuman bagi tersangka. Oke,
subjektif, sekarang unsur objektif perbuatan pidana. Yang dimaksud objektif adalah dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang termasuk unsur-unsur objektif adalah perbuatan yang perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana. Yang ketiga, dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Jadi objek dalam perbuatan pidana itu adalah tidak ada tindakan yang berada di luar diri pelaku tindak pidana tersebut. Yang B, percobaan pidana. Pengertian percobaan pidana dalam hukum pidana. Menurut Susilo menjelaskan, menurut kata sehari-hari, yang diartikan percobaan yaitu menuju suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau semak belukar lah begitulah, atau suatu sudah dimulai tetapi tidak akan selesai. Misalnya percobaan membunuh orang, yang mana yang mencoba melakukan tindak tidak mati, dan tes barang atau tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Mengenai percobaan tindak pidana dapat dilihat dari dari pengaturannya dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti yang berbunyi, satu, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat itu telah terbuktikan adanya pemulaan atau percobaan pelaksanaan, dan tidak melakukan sendiri, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah pidana pokok pada kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana penjara hidup, penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan sesuai menurut pasal 53 KUHP. Percobaan kejahatan dapat dilakukan maka memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Niat sudah ada untuk rahasia kejahatan itu. 2. Orang sudah mulai melakukan kejahatan itu. Yang ketiga, perbuatan kejahatan itu tidak jadi selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan kejahatan itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Teori subjektif ya. Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku, atau apabila sudah ada niat maka akan ada perbuatan pelaksanaan. Yang B atau kedua, teori objektif. Dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku,
atau apabila kegiatan sudah sudah membijakkan orang lain, begitulah. Teori objek di mana teori teori objektif teori subjektif ya. Teori objektif terbagi menjadi dua, yaitu teori objektif formil, di mana yang menitik beratkan syarat bahayanya perbuatan itu terdapat pada hukum. Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari rangkaian delik yang terlarang. Kedua, teori objektif materi yang menitik beratkan berbahayanya perbuatan kepentingan hukum. Dan ada tambahan dari macam-macam teori objektif ini sih ya, seperti teori campuran, di mana teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin perlu yang berbahaya, pelaku yang berbahayanya, atau segi subjektifnya, dan juga sifat berbahayanya perbuatan atau segi objektifnya. Yang ketiga, rumusan percobaan dalam KUHP. Menurut Profesor Mulyanto, menurut beliau ya, rumusan percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti, yaitu yang pertama yang subjektif atau niat untuk melakukan kejahatan tertentu. Yang kedua adalah objektif atau kejahatan tersebut telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai. Dengan demikian, menurut beliau, dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu di antara teori objektif atau subjektifnya, karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu. Ukurannya harus mencapai dua kriteria tersebut, subjektifnya dan objektifnya. Di samping itu mengatakan bahwa baik teori subjektif maupun objektif, apabila dipakai murni akan membawa ketidakadilan. Dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP di atas jelas terlihat unsur-unsur percobaan ialah: 1. Niat, 2. Permakluman, dan yang terakhir adalah pelaksanaan tidak selesai, bukan semata-mata kehendak sendiri. Yang C adalah hukuman pidana dalam KUHP. 1. Pengertian hukuman. Mana hukuman secara etimologi berarti sanksi, atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan atau perbuatan yang dalam bahasa Arabnya disebut akobah. Akobah ini menurut bahasa berasal dari kata akoba yang memiliki sinonimnya. Akobahu bizabihi, aula zabihi, yang memiliki atau mengandung arti menghukum, atau dalam kata lain menghukum atas kesalahannya. Sementara dalam bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan atau kesalahan
atau dosa. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau yang bersifat mengikat. Secara istilah dalam hukum pidana Islam disebutkan hukuman adalah oleh Abdul Qadir Auduh. Hukuman adalah pembalasan yang diterapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syarat. Selanjutnya dalam dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur oleh undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran terhadap norma-norma hukum tertentu. KUHP termuat berbagai macam hukuman yang tersebut yang bersifat pidana, yang hukuman itu sendiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dan masih banyak juga menurut para ahli dari beberapa definisi